Assalamualaikum Sobat Desa, ketemu lagi di channel Kemal Pasya, sahabat belajar desa buat kalian semua. Sejak 2019 hingga sekarang, udah mulai banyak desa atau kampung di Aceh yang bikin pelatihan buat Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Di Aceh sebutannya Tuhaput. Ada pelatihan di Kampung Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Ada pelatihan buat BPD atau Tuhaput di Kabupaten Nagan Raya. Dan beberapa pelatihan buat Tuhaput di Kabupaten Aceh Barat. Ada juga pelatihan buat pihak kecamatan yang mendampingi kegiatan BPD atau Tuhaput, yaitu Sekolah Anggaran Desa dan Posko Aspirasi Desa. Perlu nggak sih pelatihan buat BPD Sobat Desa? Kalau perlu, pelatihan apa aja ya yang dibutuhkan buat BPD? Nah, pertanyaan yang tadi akan kita bahas secara singkat di video Edukasi Desa episode ke-8 ini. Simak sampai habis ya. Yuk! BPD ini lembaga di desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan, Sobat Desa. Ada 3 fungsi utama BPD. Pertama, bahas dan sepakatin rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Kedua, nampung dan nyalurin aspirasi masyarakat desa. Dan ketiga, ngawasin kinerjanya kepala desa. Anggota BPD yang jalanin ketiga fungsi tadi itu, Sobat Desa, berasal dari wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan. Pengisiannya dibikin secara demokratis, Sobat Desa. Bisa dengan cara pemilihan, bisa juga pakai cara musyawarah perwakilan. Jumlahnya gasal atau ganjil ya, minimal 5 orang dan paling banyak 9 orang anggota BPD. Nah, di pasal 18 Permendagri nomor 110 tahun 2016 tentang BPD, di sana disebutin kalau anggota BPD tadi udah terpilih dan dilantik, wajib tuh ikut pelatihan awal masa tugas yang dibikin sama pemerintah kabupaten kota. Pelatihan lanjutan setelahnya atau kegiatan peningkatan kapasitas lainnya buat BPD bisa dibikin juga kok oleh pemerintah desa. Sebab salah satu hak BPD adalah memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan. Nah, Sobat Desa, berikut ini beberapa tema pelatihan yang dapat dibikin buat menunjang peningkatan kapasitas BPD atau Tuhaput di desa atau kampung kalian. Simak satu-satu ya. Pertama, pelatihan awal masa tugas. Pelatihan ini khusus buat BPD yang baru aja dilantik. Apa aja yang bisa dipelajari di pelatihan ini? Tentunya hal-hal dasar ya Sobat Desa, misalnya apa saja tugas fungsi, hak, kewajiban, dan larangan bagi anggota BPD, gimana caranya BPD menyusun struktur BPD dan tata tertib BPD, gimana caranya BPD merancang kegiatan-kegiatan mereka dan kebutuhan biaya untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, sehingga BPD nggak cuma dapat tunjangan sama operasional aja, tapi juga bisa punya uang yang cukup untuk kerjain tupoksi mereka, kayak uang untuk nyusun dan bahas rancangan peraturan desa misalnya, atau biaya untuk monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa, atau anggaran buat BPD untuk turun ke dusun dalam rangka menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat desanya. Bisa juga dapat materi tentang keterampilan BPD memimpin musdes atau musyawarah desa. Keterampilan dasar ini penting buat BPD loh Sobat Desa, sebab musdes itu kan jadi forum paling krusial buat ngambil keputusan strategis di desa. Entah temanya tentang pembentukan BUMDes, atau tentang rencana kerjasama antar desa, atau musdes tentang penambahan dan pelepasan aset desa, atau juga musdes tentang kejadian luar biasa, kayak situasi pandemi COVID yang sedang kita rasakan sekarang ini, Sobat Desa. Lanjut yang kedua, pelatihan penyusunan peraturan desa. Tema yang ini biasanya lebih teknis. Selain pengenalan tentang konsep dan tahapan penyusunan peraturan desa, prakteknya juga diperlukan Sobat Desa. Mulai dari rencana peraturan desa apa aja yang mau dibuat, tim penyusunnya siapa aja, anggarannya berapa, lalu siapa aja yang terlibat saat tahap penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan desa, hingga gimana teknis penyusunannya sesuai kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan. Gimana cara nulis konsiderannya, gimana nyusun isi pasal dan ayatnya, dan lain sebagainya. Yang paling penting sih sebenarnya Sobat Desa, BPD nggak hanya punya keterampilan teknis nyusun peraturan desa aja, tapi juga keterampilan substantif. Jadi peraturan desanya itu bisa mengakomodir kepentingan banyak warga, menjadi instrumen untuk kesejahteraan masyarakat, dan betul-betul mencerminkan kebutuhan sesuai kewenangan desa. Ketiga, pelatihan teknis pengawasan kinerja kepala desa. Ini juga topik yang penting dan cukup dibutuhkan, supaya BPD dan kepala desa tahu dan ngerti apa aja yang diawasin oleh BPD dan gimana cara ngawasinnya. Sebagian mungkin mikirnya BPD itu ngawasin kepala desa kayak inspektorat, BPKP, BPK, atau KPK mungkin. Nah, biar semuanya satu frekuensi, pelatihan ini bisa jadi media belajar untuk banyak pihak. Nggak hanya BPD aja yang jadi peserta, tapi unsur dari pemerintah desa juga bisa ikut di dalamnya kok. BPD nanti bisa belajar gimana caranya monitoring dan memantau perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pemerintah desa. Atau gimana caranya evaluasi dan menilai kinerja kepala desa berdasarkan laporan dari kepala desa ke BPD.
gimana caranya memberi saran atau menyatakan pendapat kepada kepala desa, dan masih banyak lagi. Oh ya, sekarang pedoman pengawasan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan sama BPD itu juga udah ada pedomannya Sobat Desa. Cek aja di Permendagri nomor 73 tahun 2020. Linknya ada di deskripsi di bawah ya. Keempat, pelatihan penyusunan perencanaan dan penganggaran di desa. Kalau Sobat Desa dengar topik yang ini, rasanya ini lebih cocok kepada pemerintah desa kan? Tapi kalau saya sih memandang pelatihan ini penting juga buat BPD. Mengapa? Karena BPD juga terlibat saat Musdes dan Musrembangdes perencanaan pembangunan desa, terutama saat membahas dan menyepakati RPJM desa dan RKP desa. BPD juga ikut saat membahas dan menyepakati APBD desa. Jadi nggak salah kalau BPD belajar gimana caranya nyusun dokumen perencanaan dan penganggaran itu tadi. Tujuannya apa? Biar BPD juga mampu menjembatani komunikasi dan aspirasi masyarakat agar kebutuhan mereka bisa ditampung dan perencanaan desanya juga bisa lebih berkualitas. BPD juga bisa belajar gimana caranya nyusun kegiatan dan anggaran yang berpihak untuk orang miskin, pengangguran, peningkatan pendapatan keluarga dan pendapatan asli desa, pelayanan dasar yang baik di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur desa, dan masih banyak lagi. Gimana? Cocok nggak Sobat Desa? Kelima, dan ini yang terakhir menurut saya adalah pelatihan pengelolaan aspirasi masyarakat desa. BPD perlu punya keterampilan komunikasi yang baik nih Sobat Desa, biar bisa nyerap dan nyalurkan aspirasi masyarakatnya. BPD kan punya keleluasaan untuk turun ke dusun-dusun atau nyediain tempat khusus buat warga yang pengen ngasih pengaduan, saran, kritik, pendapat, atau permohonan. Nah, kalau udah punya keterampilan ini, BPD juga akan lebih mudah nih Sobat Desa buat memetakan aspirasi dari masyarakat desa itu tadi. Mana yang bisa langsung ditangani oleh pemerintah desa, mana yang perlu dibahas dulu supaya bisa ditampung kegiatannya dengan anggaran desa, atau justru jadi bahan dasar buat ngerancang peraturan desa. Atau mungkin hanya bisa diselesaikan oleh pemerintah kabupaten kota atau provinsi atau pemerintah pusat. Sobat Desa, kalau BPD di tempat kalian tertarik untuk bikin kegiatan pelatihan ini, nggak perlu harus jalan semuanya dalam 1 tahun ya. Bisa diatur waktunya dengan baik kok. Bisa setahun 1 atau 2 kegiatan pelatihan dengan topik yang berbeda. Pelatihan ini kan bagian dari belajar ya. Pada dasarnya belajar itu secara umum waktunya nggak terbatas kan Sobat Desa. Bisa di mana aja dan kapan aja. Intinya jangan lupa buat belajar. Jangan sampai ada yang bilang lagi kalau BPD itu nggak paham dan nggak ngerti apa-apa tentang pemerintahan desa. Betul nggak Sobat Desa? Itu aja bahasan kita kali ini Sobat Desa. Makasih udah nonton video ini sampai habis ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam Sobat Desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.